Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam ini untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang membawa kita lebih hari, lebih memahami lagi arti kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu datang memberikan firman-Mu bagi kami, untuk menuntun kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, memahami maksud-maksud-Mu, melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan telah beserta dengan kami. Dan kembali sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami mau lagi kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau baca bukan dengan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti lebih dalam lagi dari kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini saya beri judul, Pilihlah Kehidupan. Sebab itu ayat yang tidak asing bagi kita merenungkan kembali dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan apa kita dapat menjaga hati kita? Ya, selain kita hanya dapat menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kita harus terus bertekun dalam membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akan menolong kita menjaga hati kita untuk selalu siap sedia kemana Tuhan suruh untuk kita melakukan ini dan itu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita dituntun oleh Roh Tuhan untuk mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan sedemikian. Dalam ayat ini ditulis tentang menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan Alkitab yang lama, yang lalu, dalam ayat hafalan saya pada waktu yang lalu, pada masa muda, ditulisnya bukan kewaspadaan. Ditulisnya biarlah kita menjaga hati kita dengan menjaga hati kita terlebih dari segala yang patut kita jaga. Ya, jadi mungkin dalam kehidupan kita banyak yang kita jaga. Harta kekayaan kita jaga ya. Rumah kita jaga. Bahkan yang lebih penting di Alkitab ini dikatakan menjaga hati. Karena dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Kita hanya dapat menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dituliskan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan berdosa terhadap engkau, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, terhadap Tuhan. Dalam hati kita menyimpan firman Tuhan, kita menyimpan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan bukan hanya untuk disimpan, tetapi dengan janji-janji Tuhan kita dapat melakukan kehidupan kita sedemikian. Sehingga selalu kita mawas diri, kita dapat menguasai diri kita. Karena kita memang memperhatikan firman Tuhan. Bukan hanya kita yang menjaga hati kita, tetapi firman Tuhan ini yang akan menjagai kita. Supaya kita tidak berdosa. Bagian lain dari firman Tuhan dituliskan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 juga dituliskan. Barang siapa mencintai hidup, ya, apalagi yang harus kita jaga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagian akhir dari ayat ini dikatakan berusaha mencari perdamaian, ya. Terutama kita harus berdamai dengan hati kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita, dengan hati kita. Banyak kali hari-hari ini membuat kita seringkali jadi agak bingung begitu ya, menentukan sikap, pilihan-pilihan kita. Tetapi kita harus menjaga hati kita supaya jangan tertipu. Bahkan ucapan-ucapan kita harus kita jaga, supaya jangan apa yang tidak kita kehendaki itu terjadi atas kehidupan kita. Sebab itu biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul, pilihlah kehidupan. Ya, sebagaimana Alkitab ajarkan kepada kita. Allah sendiri yang menuliskan di dalam Ulangan pasal 30. Ya, di dalam Ulangan pasal 30, Tuhan akan bersukacita ketika kita hidup sebagai orang-orang yang terus hari lepas hari bertobat ya. Jangan tertipu dengan hati kita. Hati ini Alkitab bilang juga penipu. Tetapi seringkali kita lepas kontrol, seringkali kita lepas emosi. Dan inilah ketika kita memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ketenangan ada di dalam jiwa kita. Kita baca di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-9. Ya, Tuhan bergirang ketika kita ada hidup di dalam buah-buah pertobatan. Bahkan dia bergirang kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ulangan 30 ayat yang ke-9 saya bacakan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat yang ke-10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi biarlah kita menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, ya, untuk selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, selalu ingat kepada firman Tuhan yang menjagai hati kita. Hanya firman Tuhan yang dapat menjaga hati kita. Hanya kita bisa percaya kepada firman yang berkata-kata dalam hidup kita. Seringkali perkataan-perkataan manusia justru mengacaukan kita, membingungkan kita. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita ingat janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita rancangan kecelakaan. Bahkan tadi dikatakan Tuhan bergirang karena keberuntungan kita dalam pekerjaan kita. Asal kita berbalik kepada dari jalan kita yang jahat. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, hati manusia condongnya jahat. Ya, padahal Tuhan telah menciptakan kita sebagai orang-orang yang jujur, tapi manusia yang seringkali berjalan menurut maunya sendiri. Nah, lalu kita baca satu lagi di dalam Ulangan 30, kita lanjut ayat yang ke-19 ini. Di sini dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Inilah berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita pilih
kehidupan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami tetap ada di jalan kehidupan. Kami mau terus berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bersihkan kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih hari, lebih memahami, lebih menguasai diri kami sedemikian, lebih menjaga hati kami daripada memperhatikan hal-hal yang mengecewakan kami. Karena kami percaya Engkau begitu dekat di dalam hidup kami. Firman-Mu ada di dalam mulut kami ya Tuhan. Tolong kami untuk terus memperkatakan firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, sehingga kami terus berjalan di jalan kehidupan, di mana Engkaulah yang menuntun kami berjalan dari kemenangan sampai pada kemenangan. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini Tuhan, tidak henti-hentinya kami hanya dapat bersyukur, berdoa kepadamu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami ketika kami sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Tuhan juga yang menolong setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Berkati setiap usaha mereka yang telah mereka kerjakan sebagaimana janji firman-Mu. Ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati anak-anak yang ada di dalam pendidikan pada hari-hari ini juga. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan tolong bangsa dan tanah air kami ini. Tuhan tolong Bapak Presiden kami, Tuhan tolong para aparat dari negeri kami ini Tuhan. Apapun yang sedang diusahakan, Tuhan tolong, berdaulatlah atas langit dan bumi, berdaulatlah atas Indonesia. Terus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan doa sembahyang ini. Kami minta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.